Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nurijat wa sirri fi sairil asma'i wa sifat wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajmain. Allahumma nawwir qulubana fi dzikrillah la ilaha illallah nas'aluhu subhanahu wa ta'ala ayyadana wa habatana indal mautan fil nabi kalimatin syahadatan alim nabi asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna muhammadar rasulullah wa la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman di dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 115 yang berbunyi walillahil masyriq wal maghrib fa aina ma tuwallu fasamma wajhullah innallaha wasi'un alim, yang artinya dan adalah kepunyaan Allah taala timur dan barat, maka kemanapun kamu menghadapkan dirimu, disitulah rahasia jalan Allah Ta'ala. Sesungguhnya Allah maha luas rahmatnya dan maha mengetahui. Nah, ini menandakan kemanapun, dimanapun kamu berada, kemana aja kita menghadap, disitulah wujud kenyataan Allah. Kiri, kanan, muka, belakang. Nah, jadi kemana hadap kamu? Disitulah adanya Allah. Berarti nampaknya, bukan bertampak, tapi nyatanya, nampaknya dan nyatanya. Memang kalau kiblat orang syariat, bujir aja, awak, badan, jasmani menghadap Baitullah, itu secara syariat. Kalau secara hakikat, hati, batin menghadap Allah. Ada kepada Allah Ta'ala. Nah itu wazahiru rabbi wal batinu abdi, zahirnya Allah Ta'ala ada pada batin hamba. Batin hamba itu roh. Nah, padahal hamba pun tidak mempunyai batin. Disitulah kenyataan kejahiran Allah. Roh bukan Allah, tapi kenampakan dan kenyataan. Nah jadi di situ kita menghadap, di situ Allah Ta'ala. Jadi kemana kita menghadap? Memang kalau secara umum, memang awak menghadap Baitullah rata. Nanti jujur aja. Tapi kalau batinnya tidak merasakan hadirnya Allah Ta'ala, biar pas kiblat badannya, tapi rohnya tidak pas. Makanya ratakan sab. Ratakan diri ke merata kada. Nah, amun hendak rata kita kada kawa, kecuali kembali kepada wujud Allah Ta'ala. Berarti tergantung kepada wujud Allah. Pana billah, baka billah. Amun kita yang pana ini tidak bisa. Sekalipun kita bacaan yang pasti tidak bisa, karena kalam siapa? Kita sedang sudah menganak-anakan sembahyang tetap pada karena kita tempat salah dan hilaf. Kayak apapun pian hebatnya sembahyangnya, bacaannya, mun pian yang merasa pian yang bakalam dusta, munafik. Kalam siapa? Nah, amun kita yang salat fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim celaka. Mereka itu termasuk kita. Bagi kita yang salat, biar artinya kayak apa aja, badannya rapi, batang tubuhnya pas menghadap kiblat,
Itu bujur aja syariat kada tersalah. Itu ilmu orang jangan disalah untuk pak di bawah. Kalau pak hakikat, biar apa umpamanya? Nah ini umpamanya hakikat. Kita miring sedikit tapi batinnya pas lawan Allah Ta'ala. Ini nang ianya. Nah, karena bilanya manusia jangan wail. Bila nang salat nang benar ini adalah akimis salat ali jikri. Dirikan, bukan mendirikan. Mendirikan itu orang syariat bujur aja. Ada tersalah mendirikan. Berarti keharatan namun kita kawat mendirikan sedangkan kita ini benda mati. Nang mendirikan tuh diri roh itu sebenarnya. Dirikan yang salat, bukan mendirikan salat. Bujur aja pikir mendirikan salat. Ayo kita mendirikan salat, betul kalau pikir. Kalau hakikatnya dirikan yang salat untuk mengingat aku. Nang mengingat aku, bukan kamu yang mengingat Allah Ta'ala. Pak tauhid itu bujur aja kita mengingat Allah. Bujur aja tuh pak tauhid. Kalau pak tasawuf nang ingat nih Allah, la yazkurullah illallah. Tidak ada yang ingat hanya Allah. Tidak ada yang berzikir hanya Allah. Kamu hanya berzikir. Dusta. Nah, makanya sampai-sampai ya Rasulullah itu bersabda ujar sidin, ana atubu maqala la ilaha illallah. Aku bertobat, aku bangpe. Stop, aku mengatakan la ilaha illallah. Nah, berarti ambillah berzikir? Tidak. Ambil berzikir nang pengakuan kita. Nah itu sebenarnya anak atubu maqala la ilaha illallah. Aku bertobat, aku ampihan berzikir. Tapi nang berzikir abdalul zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Seabdal nang berzikir, nang utama berzikir, nang bujur berzikir itu bahasa Banjarnya. Nang bujur berzikir, nang utama berzikir, nang pertama nang iyanya berzikir fa'lam annahu la ilaha illallah. La ilaha illallah itu kataku, itu kataku itu bukan kata kamu. Bila kata kamu munafik. Nah, berarti kalam siapa? La yazkurullah illallah. Nah, kayak Pak Karen Nahapnya berzikirna. Nang orangnya nang berzikir la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Nah, harus kayak itu kita berzikir. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tapi zikir ada 4 pukulan. Jangan bingung. Nah, jika orang sadar bujur aja la ilaha illallah 4 pukulan. Kalau 3 pukulan la ilaha illallah 3. Kalau 2 la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kalau 1 Allah, Allah, Allah. Nah, ini dibahas orang kenapa aja la ilaha illallah. Haknya mana? Ha itu damirnya ho itu aku ya Tuhan. Nang berzikir itu siapa? Kamu kah Tuhan? Nah, di situ kalau orang memahami zikir, biar artinya iya, tapi tahu. Pada tujuannya yang memuji Tuhan dia adalah la ilaha illallah, la ilaha illallah, la. Tapi tujuannya tahu. Nah, amun kada tahu, kayak apa? Biar pas la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan selain Allah. Itu syariat, itu arti. Bujur aja la ilaha illallah arti. Dan kita cari hakikat nang maknanya la ilaha illallah. Karena lain ini kenyataan wujud Allah. Ini kenyataan wujud Allah. Ini kenyataan wujud Allah. Ya, kawan membahas lagi. Bujur aja artinya tidak ada Tuhan selain Allah. Mana Allah Ta'alanya? Kalau kita la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Inilah kenyataan wujud Allah. Inilah kenyataan sifat Allah. Ini kenyataan asma Allah. Ini kenyataan apa Allah. Tapi bila yang kada baik, nah, ma'asabaka min hasanatin faminallah wa ma'asabaka min sayyiatin faminafsik. Katakan, apabila daripada kebaikan anugerah dari Allah, bila yang kejahatan nafsu kamu sendiri. Ada mau Tuhan menolong, ada mau. Nah, jadi di sini perbedaannya ada hak hamba yang dirasakan sakit, berobat. Ada hak dirasakan haus, minum. Ada hak hamba dirasakan lapar, makan. Ada hak hamba dirasakan mengantuk, guring. Nah, itu sebenarnya jangan juga dihamba. Menhamba ini kan artinya seorang. Nah, pianandui siapa rahasia di dalam hamba. Nah,
Jadi hamba dan Allah itu memang dua namanya, tapi satu di dalam rahasia wujudnya. Nah, jadi artinya itu kada keluar Allah Ta'ala. Di dalamkah kada juga. Nah ini, mun Allah Ta'ala di dalam bertempat, mun Allah Ta'ala di luar bertempat, di atas bertempat, di bawah bertempat. Bagaimana? Wallahu muhittum bil alamin. Allah telah meliputi tiap sesuatu. Jadi Allah tentu meliputi ke mata bersifat basar, nah meliputi ke telinga bersifat sama bertempatlah, meliputi ke muntong bersifat kalam. Allah telah meliputi ke hati bersifat iradat. Allah telah meliputi ke badan bersifat kudrat. Allah telah meliputi mulai ujung rambut sampai ke ujung batis bersifat wujud. Kalau lagi dibahas, nah ada lu memandangkan antara diri sendiri, ada lu memandangkan pilihan Allah Ta'ala, salah lah. Nah, meliputi ini kadang kalau lagi dibahas. Nah, karena Allah Ta'ala jadi bersifat batajali kepada Nur Muhammad, batajali lagi kepada roh. Nah, roh itu nambangaran Muhammad hidup. Lalu kemana ya? Meliputi bilanya ke mata bersifat besar, bila kamuntong bersifat kalam. Nah, bila nyana mengangkat takbir, dirinya menyatakan dirinya Allahu. Nah, ujar Tuhan, aku telah menyatakan diriku ini kepada ikam. Nyataku kepada ikam, sehingga ikam itu bukti adanya aku. Nah, di sini min adamin ila wujudin wa min wujudin ila adamin. Asal kadada, lalu diadakan. Lalu ditiadakan lagi kita, memang kita tiada. Yang ada ini cuma hendak menyatakan adanya Allah. Supaya disuruh mengenali lawan Allah. Jakanya kada ada diri manusia, kada lengkap. Siapa ya Tuhan yang memadakan aku ada, ayo. Nah, ujar aja kan di dalam surga ada Siti Hawa dan Adam. Seandainya Adam dan Siti Hawa kada memakan buah holde, ada dikeluarkan dari surga, ada kita. Nah, di situ. Karena artinya rahasia Tuhan juga toh. Kan digoda oleh iblis kala. Nah, pada iblis itu seorang malaikat. Malaikat yang selalu sujud kepada Allah Ta'ala. Ada kegempangan malaikat pangkatnya. Lalu dilaknat kala. Ada mau sujud lawan Nabi Adam. Dilaknat menjadi iblis, pacol bajunya malaikat jadi iblis. Lalu turun iblis, Banak menjadi setan, turun lagi Banak menjadi jin, yang akhirnya jadi jinit tuh. Nah, bercucu lagi, wah ini ambil jinit julam mau pulang. Kan gak bisa banget juga julam tuh kayak Pak. Nah, pangkat malaikat luar biasa, betasaup lah, betasaup. Jadi ampun maaf, minta tidak. Bila ada orang pamannya betasaup nih, sambayang kada, puasa kada, ampun orang ampun seorang, hebat tasawuf, iblis bang. Nah itu beda, iblis tuh hebat ilmunya, kada tahan. Kalau kita kada tahan. Nah iblis hebat ilmunya, tapi perbedaannya adabnya kada ada. Ya nang kada sembahyang, kada puasa, ampun ampun seorang itu adabnya ada. Hebat iblis, iblis hebat. Kalau hebat jatuhnya, harap kamnya, kau aja. Sembayang, ulin kawa sembayang di atas bayinya, cari jokong. Itu dari sekalutoknya dari sebayinya juga. Jangan heran biar. Nah jadi di sinilah jangan artinya heran. Ini ada istidrat. Istidrat ini lanjuran oleh Allah. Nah, karamat bubun para wali. Nah, laduni. Nah, laduni kan bubun orang-orang nang artinya orang yang menuntut ilmu marifat. Kalau mujizat baginda Rasulullah, bukan para nabi. Kalau nya karamat, bukan para wali. Kalau nya kita, nah itu bisa dikatakan artinya suatu kelebihan ilmu laduni. Kalau nya ibaratnya istidrat ini kayak ini. Tuhan gak ada tahu lagi. Sarai kemijar Tuhan ambil aja ke bapak. Nah itu. Kalau arwah guru lagi banget lagi. Nah umpamanya aja meminta Tuhan berpaksaan aja Tuhan. Nah ambil hambu mulai ya kan. Jadi kada tahu itu nah hari istidrat. Kenapa ini ajar kada sembahyang sugi? Istidrat bisa. Kenapa ini artinya
Ada tahu dia apa-apa sugi istidrak. Kalau orang-orang yang artinya berpengetahuan orang yang alim, orang beriman, itu adalah ujian dan cobaan. Nah, itu bedanya. Tapi kalau orang membangkang, itu adalah istidrak. Istidrak ini lanjuran daripada Allah Ta'ala. Kada dihirani lagi nih. Masuk ke rumah orang, kada mahirani orang, nyaman lah. Nah, jadi dengan istidrak. Nah, jadi malaikat itu artinya orang yang artinya hebat. Lalu tidak lama menjadi iblis. Nah, makanya jangan bingung iblis hebat. Jangan bingung, oh kenapa iblis hebat. Ini akan diperintahkan Allah Ta'ala juga. Jangan ya seorang pernah berbuat kada baik. Jadi umpamanya, ya gara-gara iblis saja. Andika Juna akun, iba pikirkan. Aku ini dia pengaruh minuman, menjelimi orang, merampok, membunuh. Gara-gara iblis. Ada gara-gara iblis, Andika akun. Disalahkan iblis. Nah, di situ kalau orang syariat memang iblis kayaknya. Tapi kalau orang hakikat iblis kan daripada api, kembali kepada api. Nah, pada dunianya juga. Nah, ini kalau orang hakikat. Jadi kitanya aja lagi, karena iblis itu termasuk pada diri kita adalah nafsu, hawa nafsu. Nah, makanya ilmu ini bujur-bujur diikuti. Jangan asal-asalan aja, jangan asal dengar-dengaran. Kan berguru, bujur-bujur. Kan silsilah kita sampai ke berapa itu? Sampai ke 23 ke 24 nya. Silsilah. Berguru. Masih sama lah blokadir di atas. Sampai Sayyidina Hasan Hussein, sampai Siti Fatimah. Sampai Siti Hadijah, sampai baginda Rasulullah. Nah itu, kan ada sanadnya. Mana ada sanadnya nih nyaman kita, mana ada sanad, mendengar. Ya kebanyakan orang belajar ilmu marifat nih kada ada belajar. Mendengar kawan aja dari mana ya bayatnya kada ada. Ibaratnya kaliangan itu nah ada, banangnya ada, piluntangnya kada ada. Ini ya nang dedangaran. Pakawan tahunya dedangaran. Ada pamannya orang cara mau tasawuf, paham-pahaminya, tapi kada berguru. Itu seperti layang-layang yang tidak memiliki piluntangnya. Nah, itu. Hilangnya itu kena di waktunya sakit, di waktu anak sakarat hilangnya. Itu sudah rumus dah. Makanya ilmu marifat ini kada sembarangan. Bukan yang artinya bakawanan orang aja, bakawan, bapaniran di warung ada. Yang bujur-bujur yang artinya berguru. Guru menghantarkan kepada guru ke atas. Itu silsilahnya. Nah jadi inilah yang dimaksud ilmu ma'rifat itu. Amun mendengar cara mati pian di sana orang mikirkan. Artinya mendengar, makan, kanyang, bulik. Itu aja. Itu kada ada pertanggungjawaban. Kalaunya artinya ini pertanggungjawaban. Bilanya salah tuh guru tuh dulu. Nah itu Bang. Tapi kan umpamanya guru mengajarkan bagus. Muridnya nang kada sembahyang, nah itu lain kan. Jangan disalahkan guru. Pian, ulun julungi lading 11 orang. Nah, bilanya anak baik kupas buah, gunakan kepada yang baik. Lalu nang berdua bertiga ini nya kada baik, amal bunuh orang aja. Sana lah ulun kada salah, nang salah itu diri pian. Nah, itu seorang guru. Samaran Allah Ta'ala juga Allah itu menciptakan akal dan nafsu. Nah, akalnya suruh berpikir. Amun kita nang Allah Ta'ala taruh saya. Ya Tuhan taruh mana hak ikam? Kita ini cuma hak pakai, hak pinjam. Nah ianya itu Allah Ta'ala ini adalah hak milik. Ampun sidin. Nah jadi disinilah kalaunya kemanapun kamu menghadap, disitulah adanya wujud Allah. Allahu Akbar. Sinilah. Inna salati wa nasuki wa mahyaya wa mamati lillahi alamin. Ya Allah, salatku koknya huruf besar. Salatku engkau ya. Aku ni engkau anak dalam diri. Ulun salat ni jangan bahasa tauhid lawan pian. Ulun beramal lawan pian, beribadah lawan pian. Ulun hidup lawan pian, mati pun bersama pian. Hidup aja bersama Allah, Allah akan bertanggung jawab kepada hambanya yang marifat kepada Allah sampainya meninggal, sampai yang masak Allah Ta'ala selalu mendampingi. Karena di dunia surah Al-Isra ayat 72, wa man kana fi hadil amma fa huwa fil akhirati amma wa adalu sabila. Ujatan barang siapa di dunia buta,
kada melihat kah, kada pinandu lawan Allah, kada cari di akhirat sangat buta sesat. Jangankan hendak artinya masuk surga, mencoba surga aja kada ada. Di dunia aja kada kenal dengan Allah. Soalnya kita mengharap di akhirat surganya Allah. Surga itu di tangan Allah kuncinya. Makanya di dunia lo cari kuncinya. Kuncinya itu apa? Jangan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ya bukan bacaannya aja. Cari yang mananya Allah, yang mananya Rasul, yang mana Muhammad. Nah, yang mana yang namanya Adam. Nah, itu harus tahu. Jadi yang nggak tahu, iya yang sesat di dunia aja sesat, di akhirat makinnya sesat. Nah, jadi inilah orang-orang yang mementingkan dirinya sendiri, mementingkan dunia, kada lagi tak kaji ilmu nak ini. Karena kebanyakan kesyariatan, kebanyakan mau unting pahala. Kalau orang marifat, apalah artinya pahala kalau dibandingkan dengan ampunnya pahala? Apalah artinya surga kalau dibandingkan dengan ampunnya surga? Ini makanya Rabiatul Adawiyah itu orang yang ahli sufi bebinian. Lebih baik ujar beliau aku terjun ke dalam neraka asal aku kada berpisah dengan Allah, daripada aku terjun ke surga tapi aku berpisah dengan Allah. Kada aku. Nah, bukan neraka takutku, bukan surga pengharapanku. Aku hanya keridaan daripada Allah. Nah ini tuh orang makam makrifat lagi dahulu ayuha sekian pahala bujur aja kada tersalah itu untuk merangsang beramal beribadah. Tapi setelah tahu dengan orangnya itulah nang menggawe. Amun orangnya nang menggawe, nang menerima, nang diterima, nang menerima pasti salat pasti diterima. Kenapa? Karena menggawe siapa? Wani pasti. Ya kadang-kadang kita kada pasti aku sembahyang diterima kah kada kaya Allah kada aja Tuhan. Ika manja kada yakin. Mana menggawi bilanya kita itu aja dua. Bila kita menggawi kada diterima. Bilanya Allah pasti diterima. Nah di situ makanya manusia tempat salah dan hilaf. Bilanya manusia menggawi salah hilaf. Nah jadi yang benar itu adalah aqimis salata li dzikri, diri yang salat, diri yang hidup, diri yang batin, rohani, itulah diri jat wajibal wujud Allah Ta'ala. Wallahu a'lam.